Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس Sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berzikir alhamdulillah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kalau kita dalam keadaan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kami bersyukur ya Allah, dengan nikmat Engkau ini ya Allah, kami bisa beramal saleh dengan sempurna. Kita bisa salat dengan sempurna, berdiri, Allah Akbar. Karena kita dikasih kesehatan. Sampai pun kita dalam keadaan susah, alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur ya Allah, segala puji milik Engkau, kondisi apapun. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menggali terus tentang tauhid rububiyah. Bagaimana kita melihat segala sesuatu ini dikembalikan kepada yang satu, Allah Azza wa Jalla. Karena ini kita tahu, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Tauhid uluhiyah. Kita memuji yang satu. Pertama, semua dikembalikan kepada yang satu, yang mencipta satu, yang dipuji pun satu. Mencipta satu, maka yang dipuji satu. Yang memiliki satu, yaitu Allah, maka yang dipuji satu. Yang mengatur satu, yaitu Allah, maka yang diagungkan hanya satu, yaitu Allah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan ini harus kita asah terus. Bagaimana cara mengasahnya? Hanya melihat langit dan bumi serta seisinya. Bahkan kita dalam kegelapan pun, gelap gulita, kita berdoa, ya Allah. Ya, lakal hamdu. Bagi Engkau adalah segala puji. Anta Rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau lah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya dan semua yang ada di dalam. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau lah yang mendirikan, menghidupkan, menegakkan semua kerajaan langit semua dan bumi serta siapapun yang di dalamnya. Fatirus samawati wal ardi. Nah, ungkapan-ungkapan ini penting kita lantunkan sehingga kita merasakan, semakin kita lantunkan semakin kita merasakan sesuatu. Itu adalah yang pernah kita bahas, itu doa tahajud. Qauluka haq wa'duka haq. Perkataan kau benar, janji kau benar, al-jannatu haq wan naru haq. Semua itu benar. Ada surganya itu pasti benar, neraka ada benar, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita dalam keadaan susah. Ya Allah, la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta al-azimul halim. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, al-azim, al-halim, yang maha agung dan maha baik, maha pemuda, maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Allah yang mengatur al-arsh, alam semesta yang agung, yang dahsyat. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Diulang lagi. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau orang yang mencipta lapisan langit dan bumi. Dan Engkau al-arsyil karim, yang maha pemurah. Dan ini ungkapan-ungkapan ini selalu kita lihat. Kapan-kapan insya Allah kita akan bahas yang disebut dengan Ismul A'azam. Berarti
Semua segala sesuatu dikembalikan pada Allah, dikembalikan pada yang satu, yaitu Allah. Maka yang kedua, maka yang dipuji hanya satu, yaitu Allah. Pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yang mencipta, yang mengatur satu, tauhid rububiyah. Maka yang di atasnya, maka yang diagungkan, dibesarkan satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Yang menghidupkan satu, yang mematikan satu, yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan. Maka yang diagungkan, yang dipuji adalah satu, Allah. Tidak cukup sampai satu, dua, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tapi kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa langit dan bumi serta seisinya adalah sertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Awal surah Al-Hasyr, awal surah Al-Hadid, awal surah Al-Saf, dan surat-surat yang lain, surat Jum'ah. Jadi kalau kita lihat betapa dahsyat Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita semua. Apa itu pelajarannya? Langit dan bumi sertasinya bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu insya Allah, apa yang kita lihat sekarang di depan kita ada apa? Nah, kemarin kita lihat contoh surah As-Saff, surah Al-Hasyr sama redaksinya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil azizul hakim. Bedanya dengan surah Al-Hadid ada maknanya cuma satu. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Sama surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardil malikul qudusil azizul hakim. Kalau kita lihat Allah semua bertasbih. Jadi awal surat Al-Hadid, awal surat Al-Hasyr, awal surat As-Saff, awal surat Al-Jumu'ah yang tadi saya bacakan, awal surat At-Taghabun, sama redaksinya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita perhatikan semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Lahul mulk, dia punya kerajaan di langit dan bumi sertasinya. Kepemilikan hanya milik Allah. Walaul hamd, semua langit dan bumi sertasinya milik Allah. Maka pujian hanya kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba Anda catat ini surat yang awal 2 hari yang lalu, 2 kajian sebelum ini, surat Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Surah As-Saff, surah Al-Hasyr, redaksinya sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikul qudusil azizil hakim. Surat awal surat semua. Surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in. Mesti hafal nih. Kalau yang hafal kan la ilaha wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masalahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membicarakan langit dan bumi serta isinya? Mereka semua bertasbih kepada Allah. Agar kita paham bosnya langit dan bumi saja bertasbih, saya ini yang kemarin kita sudah bahas, yaitu surat Al-Isra ayat 44. Sabbihul samawati sab'a wal ard. Jadi langit itu berlapis-lapis. Tusabbihullahu, yaitu bertasbih kepada Allah. Lahus samawati sab'a, lapisan-lapisan langit yang 7, wal ard wa man fihin, dan bumi dan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya. Wa in min syai'in illa, kalimat in kemudian illa, tidak ada satu pun di muka bumi, di langit dan di bumi semua, illa yusabbihu bihamdih, semuanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian ini tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka.
Ini kemarin sudah kita bahas, gitu kan? Subhanallah. Artinya ketika kita melihat apapun, urusan nyamuk nih, subhanallah, dia sedang bertasbih. Ya, subhanallah. Nah, mari kita masuki ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Kita masuki surat An-Nur supaya kita pun berzikir, memuji Allah. Inilah yang kita akan bahas ya. Baik, saya akan share kepada Bapak Ibu supaya kita lebih dalam lagi waktu yang singkat ini bagaimana kita bisa melihat redaksi-redaksi Al-Quranul Karim, betapa Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita ada manusia-manusia yang selalu berzikir, hatinya terpaut dan terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Nah, kalimat ini kita di rumah kita, rumah-rumah Allah, di masjid dimanapun berada, kita ini diperintahkan untuk apa? Mengagungkan, membesarkan Allah. Jadi rumah kita jangan hanya kosong begitu seperti kuburan. Kita berzikir, kita salat, kita baca Al-Quran. Subhanallah. Yusabbih. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Selalu berzikir. Mau petang hari, mau pagi hari. Maka setelah sholat subuh, setelah sholat asar tidak ada sholat. Ini orang yang selalu berzikir, 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 berzikir. Kalaulah kita tidak lagi di rumah, kan, tetap dalam keadaan kendaraan kita berzikir, ya Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, subhanallah. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sibuk, atau emak-emak ini lagi apa namanya, nyapu gitu kan, sambil berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu. Jadi kita berzikir tidak boleh berhenti. Jadi rumah kita penuh dengan nama-nama Allah, cahaya Allah. Nah, kita lihat memang siapa itu? Nah, ini. Orang-orang itu adalah rijalun. Nah, jangan sampai lupa nih. La tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa itaz zakat. Ini pertama, orang itu tidak duniawi bahasa kita. Bahasa kita yang lain tidak matre lah. Duit, 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 uang, 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 dunia, 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 popularitas, popularitas, jabatan. Mereka itu tidak akan lalai dengan perniagaan. Subhanallah. Dengan jual beli, dengan perdagangan karena harta sehingga lalai dari berzikir. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Redaksi surat Al-Quran yang lain. Hai orang-orang beriman, jangan sampai anak kita, harta kita menyebabkan kita tidak berzikir, lalai akan zikir kepada Allah. Ini sudah menunjukkan harta dan anak bisa menjadi halangan zikir. Sebetulnya jangan lihat teksnya saja. Artinya apa? Kita harus melihat ketika kita melihat anak kita harus dijadikan ini jembatan untuk berzikir. Ketika kita melihat harta kita harus dijadikan ini jembatan untuk berzikir. Kalau ini tidak ingat Allahnya, maka kita terjebak dalam jurang harta kita, anak kita. Maka ketika kita melihat rumah kita, kendaraan kita, harta kita, baju, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Jadi harta itu menyebabkan kita berzikir. Lihat tangan saya gini, apa yang diberikan oleh Allah langsung kita berzikir. Nah, orang berzikir, la tulhihim tijaratun wala bay'. Mereka tidak akan lalai, tidak terpukau dengan harta, dari perniagaan, dari jual beli. Tetap mereka berzikir. Subhanallah. Kita lihat pagi dan petang. Lihat pagi dan petang. Di Jakarta. Sibuknya luar biasa. Nah, kalau kendaraan pagi macet, sore macet. Orang yang selalu berzikir walaupun dalam keadaan sibuk, dia selalu berzikir. Tidak akan lalai dengan adanya perniagaan, perdagangan, dengan bisnis, dengan tidak.
Dia tidak melalaikan zikir. Yang kedua, wa iqamis shalah. Tentu dia membangun kesolehan individual vertikal yaitu salat. Betapa banyak di antara kita yang meninggalkan sholat subuh. Betapa banyak di antara kita yang meninggalkan sholat asar. Sholatul wusta sebetulnya. Mereka lalai akan dunia. Maka itu orang yang berzikir terus, dia tidak lalai. Dia tidak terpukau tentang dunia. Oke, dunia dikerjakan untuk akhir sholat. Wa ita zakat. Jadi ketika dia punya harta, ini titipan dari Allah. Diberikan. Menyalurkan hartanya. Apa yang dia khawatirkan? Yang dikhawatirkan hanya satu, yaitu akhirat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang mereka takutkan hanyalah ketika di akhirat, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, hati berketakutan semua dan mata terbelalak dengan apa yang ya Allah, kenapa begini? Dan yang mana satu harinya 1000 tahun, sebagian ulama mengatakan 50.000 tahun satu hari. Ini yang mengerikan. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu insya Allah SWT, apakah saya termasuk orang yang selalu berzikir atau na'udzubillah yang tidak berzikir? Kalau bahasa tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah tidak ada. Subhanallah. Ini yang harus kita paham. Bagaimana Allah memudahkan kita untuk selalu ingat Allah, berandai-andai. Di mobil Anda gantungkan tasbih yang biji-bijian yang dirangkai menjadi tasbih gantungan. Buat apa itu? Bukan jimat, supaya ingatkan, zikir, oh ya berzikir. Jadi ketika kita naik mobil, oh ya zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dan seterusnya. Atau di rumah Anda ada tulis Allah, oh ya Allah, kaligrafi Allah, Allah. Saya bikin tuh Allah pakai lampu. Jadi kita lihat Allah, subhanallah. Dan seterusnya. Jadi ini hanya untuk batu loncatan supaya kita ingat Allah, bersikir. Tapi lihat, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kaji dari surat tadi apa At-Taghabun, dari surat Al-Jumu'ah, ini awal surat At-Taghabun, awal surat Al-Jumu'ah, awal surat Al-Hadid, awal surat Al-Hasyr, awal surat As-Saff. Ini mereka bertasbih langit dan bumi serta sisinya. Bahkan surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra ayat 44, surah Al-Isra ayat 44 bertasbih semua, tapi kita tidak mengerti. Walakin la tafqahuna tasbihum, tapi kalian tidak mengerti berzikir bagaimana mereka bertasbih. Kita lihat ini ayat yang ke-41, keempat ya, 41. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat tayr saffat. Perhatikan, nangis kita, ya Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan kalimat engkau ini disebutkan Nabi Muhammad SAW? Maksudnya adalah memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka selalu kalimat engkau itu maksudnya adalah Nabi. Tapi ini adalah untuk kita. Coba Anda perhatikan. Yang di langit dan di bumi semua bertasbih. Termasuk burung-burung yang mengepakkan sayapnya. Sofat dengan berbaris mereka kita lihat kadang-kala. Ataupun terbang sendirian dan seterusnya. Mereka ini sedang tasbih. Jadi kalau kita melihat burung, ya Allah, sedang terbang, mereka sedang bertasbih. Qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'al. Nangis kita, ya Allah, burung bertasbih, jangkrik bertasbih. Sebab kita melihat tupai sedang bertasbih. Masing-masing itu sudah tahu bagaimana cara berdoanya, cara bertasbihnya, tapi kita nggak paham. Allah. Berarti bukan hanya tasbih yang tadi di mobil digelantungin doang. Bukan hanya gara-gara tasbih digelantungin baru kita ingat Allah. Tapi kita ngeliat burung pun bertasbih, maka kita ikut bertasbih. Ketika kita ngeliat pohon bertasbih, kita pun bertasbih. Subhanallah. Betapa dahsyatnya.
Jadi ayat suci seperti ini menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas ya. Bapak Ibu, tasbih ini gitu kan, yang dibangun adalah rasa. Maka ketika kita bertasbih biasa saja, biasa saja, biasa saja. Kenapa? Ya karena biasa saja Anda. Tapi ketika Anda dalam keadaan titik nol, dihina orang, disakiti orang, diabaikan oleh orang. Masya Allah. Bersabar. Disuruh apa? Disuruh bertasbih. Supaya kita rasa tenang ada. Seakan-akan kita dalam pelukan Allah. Fasbir. Bersabar wahai Muhammad. Ini kemarin sudah kita singgung. Ala ma yaqulun, terhadap apapun yang mereka katakan, sabar. Apa? Bagaimana ngasih obatnya? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'us syams qabla ghurubiha. Caranya bagaimana? Kita disakitin orang. Orang ngomong begini, orang ngomong begini. Bertasbih engkau, bertahmid. Kapan? Qabla tulu'us syams, sebelum sunrise. Wa qabla ghurubiha, sebelum sunset, sebelum matahari terbit kita lihat. Nah, sekarang disuruh bertasbih. Ini masih gelap, nanti lama-lama terang. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nanti ketika petang hari, qabla ghurubiha, sebelum terbenam, yang tadi terang benderang diputar oleh Allah. Mudah sekali bagi Allah. Begitu juga orang-orang yang hina Anda, mencaci maki Anda, sabar. Sangat mudah Allah akan memutar balikan. Serahkan pada Allah. Subhanallah. Pasti sehebat apapun akhlak kita ada yang tidak suka. Bertasbih lagi. Kapan lagi? Wa min ana'il lail. Ini juga pada tadi kan pagi dan petang. Kita juga disuruh bertasbih. Ana'il lail itu di tengah malam kita berzikir. Ketika manusia, wah kita berzikir. Fasabbih, bertasbih. Wa atrafan nahar. Kita juga di ujung hari, maksudnya ada pagi sore ada ujung. Yang aneh redaksi ini adalah ini kata-kata ini. La'allaka taradda, itu aneh. Buat kita aneh. Kenapa? Karena alam semesta serta yang ngatur Allah. Anda pakai akal, maka disebut dengan aneh. Tapi kita termasuk orang-orang yu'minuna bil ghaib. Kita percaya dengan ghaib. Kenapa? Ketika Allah mengatakan ini, agar Anda tenang. Kok anehnya di mana, Ustaz? Lu bayangkan kalau Anda nggak pakai akal, masa tasbih doang menyebabkan Anda tenang? Tetap aja nyakitin orang itu. Kemarin ada pelatihan. Pelatihan apa? Al-Barqi. Beberapa hari sebelumnya. Ada orang menghina kita. Apa ini? Akhirnya diboykot. Kita tuh diboykot kemarin. Woi, diboykot. Nggak usah pusing-pusing berzikir, bertasbih. Alhamdulillah, lancar semua. Walaupun ada yang ngeboykot. Diboykot. Allahu Akbar. Saya bilang ini belajar Al-Quran diboykot. Katanya orang Islam. Ya sudah, dia kata-kata yang sangat menyakitkan, bla 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 bla. Serahkan kepada Allah. Ya. Kalau saya serahkan kepada Allah. Jangan Anda sedih, berzikir. Yang balas siapa? Allah. Jadi ketika kita, langit dan bumi serta diatur oleh Allah. Apalagi si satu ini, hamba Allah. Tinggal lihat Los Angeles. Saya dapat video benar atau tidak. Itu api bukan hanya dari hutan. Dari langit apinya ke bawah. Sengerak videonya Allah. Subhanallah. Sangat mudah bagi Allah untuk menghinakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di rumah Allah, di masjid, kita mau berzikir, mau belajar Al-Quran, diboykot karena dia punya kekuasaan mungkin. Tapi ternyata Alhamdulillah jalan semua. Serahkan pada Allah. Allah yang balas kita. Ya Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Berzikir subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah. Suruh beristighfar. Nah, inilah yang mudah-mudahan kita bisa memahami. Maka itu lihat redaksi Al-Quran. Ya. Yaitu surat Al-Furqan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Anda pasrahkan kepada Allah yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdihi. Yang penting berzikir, bertasbih terus.
Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Udahlah, Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang berdosa, Allah tahu. Siapa yang boykot, Allah tahu. Kasih Allah semuanya. Subhanallah. Disitulah kita menjadi tenang. Maka ketika Anda dihina, disakiti, bertasbih. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabir. Cukup Allah yang tahu. Allah lebih tahu daripada kita. Jadi kalau Anda dihina, disakiti, lihat langit dan bumi serta seisi. Ya Allah, subhanallah. Yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya terang putar jadi gelap. Sangat mudah bagi Allah. Maka itu perlu kita melihat langsung sehingga ada rasa kita dalam pelukan Allah Azza wa Jalla. Mudahan kajian seperti ini terus kita gali lagi. Ingat langit dan bumi serta sisinya sedang bertasbih dan kita ikut bertasbih. Subhanallah, termasuk burung. Besok kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran. Gunung pun bertasbih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sebentar. Ya, dan ini menjadi bekal kita. Oh, caranya seperti ini. Maka itu ketika sehebat apapun Anda, sehebat apapun Anda, berakhlak mulia, pasti ada yang tidak suka. Pasti, nggak mungkin tidak. Sehebat apapun akhlak. Yang paling hebat akhlak adalah Rasulullah SAW. Itu pun dihina, disakiti. Tadi sudah dikatakan, wasbir ala ma yaqulun, bertasbih terhadap apa yang mereka katakan. Ujungnya la'allaka tardu, agar Anda menjadi tenang, menjadi senang, subhanallah. Jadi tasbih yang sesungguhnya membangun rasa ketenangan. Kok bisa? Karena kita merasa kebersamaan dengan yang maha kuasa. Subhanallah. Jujur kemarin itu di pelatihan, ya Allah, mudah-mudahan lancar ya Allah. Diboykot. Subhanallah. Kekuatan dari Allah. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Jadi kita merasa dalam pelukan Allah. Tasbih itu seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.